jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Pada video kali ini saya mau belajar masak pempek lagi, tapi kali ini adalah pempek adaan. Kebetulan resep pempek adaan ini saya dapatkan dari keluarga besar saya dan beberapa sahabat dekat saya yang biasa berjualan pempek. Jadi, bagaimana rahasianya pembuatan pempek adaan? Tonton terus sampai akhir ya. Bagaimana tipsnya agar pempek adaan tersebut lembut ya, kemudian tidak kempes saat dingin, dan yang pastinya enak ya, top marko top. Apa saja rahasianya? Jadi tonton terus dan simak sampai habis ya bagaimana cara pembuatannya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, aktifkan loncengnya, dan share ke media sosial yang kalian punya ya apabila video ini bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana sampai selesai yo, ikuti aku terus apa baik bahan yang kita perlukan untuk buat pempek adaan ini. Ini dia bahan-bahannya, lah aku siapkan galo seluruhnya lengkap yo. Tinggal ini aku nak ngiris dulu ya bawangnya ya, jadi aku pakai bawang biasa ya. Irisan bawang merah adalah salah satu bahan dalam pembuatan pempek adaan. Nah, Bunda boleh juga menggunakan irisan daun bawang atau campuran antara bawang merah dan daun bawang, tergantung selera ya. Jumlahnya juga sesuaikan dengan selera kita. Nah, kalau aku sekitar segini untuk 1 kilo ikan giling. Karena anakku itu kurang begitu suka dengan bawang. Bahan berikutnya adalah 1 kg ikan giling. Di sini karena aku mempunyai ikan tenggiri giling hanya 600 gram, jadi aku campur dengan 400 gram ikan gabus giling. Untuk pemilihan jenis ikan ini tergantung stok ya, boleh menggunakan ikan gabus saja atau ikan tenggiri saja, atau seperti saya karena ikan tenggiri saya tinggal sedikit jadi saya gabung dengan ikan gabus. Jumlah semuanya 1 kg. Kemudian 1 sendok makan bawang putih halus, 1 butir telur, 1 bungkus santan kara ini sekitar 65 ml, 50 gram tepung terigu atau 5 sendok makan tepung terigu ya. Ini adalah salah satu tips agar pempek kita nanti tidak kempes setelah dingin ya. 250 ml air. Gunakan air es jika ikan giling kita tidak dalam keadaan dingin atau tidak habis disimpan dalam freezer ya. Bahan berikutnya adalah 600 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Boleh menggunakan merek Patani atau merek Liongbit atau merek yang lain. Selanjutnya 1 sendok makan peres garam halus, 40 gram susu kental manis atau 1 saset susu kental manis yang isi 40 gram ya. Dan jangan lupa minyak goreng untuk menggoreng pempek adaannya nanti. Nah, cara membuatnya ya, ini aku mau ambil dulu 400 gram ikan giling gabusnya karena tadi untuk ikan tenggiriku masih kurang ya, cuma 600 gram. Ini aku tambahkan dulu. Aku nggak pakai timbangan ya untuk nambahin ikan gabus, yang pasti dalam satu wadah tupperwareku itu 1 kilo, jadi aku ambil sebagiannya, kurangi sedikit. Nah, kemudian lalu masukkan air yang sudah kita siapkan tadi, dan ingat kalau seandainya ikan giling kita ini enggak habis dalam freezer atau tidak dalam keadaan dingin, berarti yang kita gunakan air es ya. Ini aku menggunakan air biasa karena ikanku baru dikeluarkan dari freezer gitu. Langkah selanjutnya adalah masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan. Ini adalah fungsinya untuk menghilangkan bau amis ya pada ikan. Kalau saya ya selalu membuat pempek itu pakai bawang putih. Kemudian garam halus sekitar 1 sendok makan peres saja. Tambahkan 1 butir telur. Di sini aku menggunakan mixer ya supaya mudah mengaduk
adonan ikan ini ya, supaya lebih halus gitu. Karena kalau memakai tangan, pertama dingin, yang kedua waktu yang kita butuhkan untuk mengaduk memakai tangan itu lebih lama. Nah, ini saya masukkan ya santan karanya 1 bungkus ya. Nah, ini jadi kita lebih praktis ya menggunakannya. Tapi kalau misalnya tidak punya mixer ya, kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengaduk adonan ini sampai benar-benar halus ya. Oh ya, jangan lupa masukkan susu kental manis ya, sekitar 40 gram ya. Ini adalah untuk memberi rasa gurih juga pada pempek ini. Kalau kita beli yang sasetan kecil itu cukup 1 saset aja. Kalau tidak salah isinya juga itu 40 graman. Kita tunggu sampai benar-benar halus. Menurut saya, menggunakan mixer ini adalah salah satu solusi agar pada saat kita membuat pempek ini lebih praktis, lebih mudah, dan waktu yang diperlukan untuk mengadon gilingan ikan ini lebih cepat. Ya, apalagi yang tujuannya untuk menjual kembali pempek ini ya. Biasanya dibutuhkan ikan giling yang sangat banyak ya, karena menjual itu kan tidak sedikit, tidak cukup 1 kilo. Jadi tenaga yang diperlukan kalau kita ngaduk pakai tangan mungkin lebih besar dibandingkan kita menggunakan mixer. Ya, jadi ini salah satu solusi ya, atau tips untuk yang mau berniat untuk berjualan pempek. Berikutnya masukkan tepung tapioka atau tepung sagu ya, sedikit demi sedikit sambil diaduk dari arah pinggir menuju tengah seperti ini ya. Jadi tetap pakai tips saya yang lama ya, yaitu mengaduk pempek dengan cara diputar seperti ini. Jadi tidak perlu kita remat-remat adonannya supaya nanti tidak mengeras pempeknya. Masukkan pula irisan bawang merah dan kemudian diaduk terus hingga tepung tapioka atau tepung sagu dan bawang merah tercampur rata di dalam adonan ini. Untuk banyaknya tepung sagu di sini aku gunakan 600 gram ya, karena kadar air pada ikan yang sudah aku masukkan dalam freezer ini agak sedikit banyak ya, jadi tepung sagunya aku tambah 100 gram. Tapi kalau misalnya kadar air pada ikannya ini sedikit, maka cukup 500 gram saja tepung sagunya yang digunakan. Terakhir, masukkan tepung terigu atau gandum sekitar 5 sendok makan agar pempek adaan ini nanti tidak mengempes setelah diangkat dari penggorengan atau setelah dingin. Ini adalah salah satu tipsnya ya. Nah, nanti ada lagi tips saat menggoreng agar pempek adaan ini tidak kempes. Setelah semuanya tercampur rata, aku siapkan penggorengan dulu untuk menggoreng. Minyak yang kita perlukan cukup banyak ya, agar pada saat kita menggoreng ini pempeknya itu benar-benar terendam dan nanti waktu matang dia akan timbul sendiri di atas permukaan minyak goreng. Cara menggoreng, tunggu minyak goreng sampai benar-benar panas. Cirinya adalah masukkan sedikit adonan dan jika adonan tersebut mengambang di atas permukaan minyak goreng, artinya minyak goreng tersebut sudah panas. Nah, cara kita membentuk adonan adalah seperti ini ya. Celupkan terlebih dahulu sendok ke dalam tepung sagu. Tujuannya adalah agar adonan ini tidak melekat pada sendok saat kita ambil. Nah, membentuk bulat adonan adalah seperti kita membentuk bakso ya. Pada saat membuat bakso itu kan sama seperti ini ya, dikepal-kepal. Kemudian setelah bulat baru kita ambil menggunakan sendok yang sudah kita olesi tepung sagu tadi. Jika tepung sagu pada sendok itu sudah habis ya, atau sudah sedikit hilang, boleh kita celupkan terus di dalam tepung sagu. Tips berikutnya agar pempek adaan ini tidak mengempes setelah kita angkat dari penggorengan atau setelah dingin adalah gunakan api kecil pada saat menggoreng. Jadi dengan menggunakan api kecil maka pada saat pempek ini matang dia tidak akan mengembang, kalau bahasa Palembang tuh ngejut ngembang. Jadi pakai bahasa Palembang. Jadi ngembangnya itu pelan-pelan mengembang karena pasti pempek ini mengembang ya menggunakan sagu. Jadi setelah diangkat dia tidak akan ngempes ngejut juga.
Ciri pempek adaan ini matang adalah biasanya pempek akan mengambang di atas permukaan minyak sayur seperti ini dan bergulung-gulung atau berputar-putar ya. Jadi sebetulnya kalau kita tidak aduk juga matangnya akan merata ya, tapi boleh juga lebih bagus itu kalau kita bantu aduk ya supaya bagian sisi pempek ini semuanya matangnya merata. Sajikan pempek adaan ini dengan cuko pempek. Untuk resep cuko pempeknya sudah saya share di video sebelumnya, silahkan klik di atas ya. Demikianlah tips dan rahasia membuat pempek adaan agar lembut, gurih rasanya, dan tidak kempes. Selamat mencoba semuanya. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton. Nantikan video YouTube saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.